Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia pembelajaran akuntansi berbasis matematika yang selanjutnya kita sebut dengan akuntamatika. Setelah kita membahas tentang penyiapan laporan keuangan, khususnya tahap pencatatan penyesuai, sesi ini kita akan membahas tentang pembuatan daftar saldo setelah penyesuaian. Terdapat 4 topik bahasan yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah perlu kita kenali dulu daftar saldo setelah penyesuaian atau DSSP. Kemudian kita mencoba melakukan komparasi apa bedanya antara daftar saldo percobaan yang dibuat di tahap pertama penyiapan laporan keuangan dengan daftar saldo setelah penyesuaian ini. Topik bahasan yang ketiga kita bahas sekali lagi penghitungan saldo di akuntansi dan diakhiri dengan aplikasi pembuatan daftar saldo setelah penyesuaian. Topik bahasan yang pertama, apa itu fungsi dasar dari daftar saldo setelah penyesuaian? Kalau kita cermati bahwa setelah daftar saldo percobaan, saldo akun-akun yang tersaji di DSP itu mengalami perubahan. Mengapa terjadi perubahan? Karena dilakukan pencatatan penyesuai dan pencatatan koreksi yang menyebabkan beberapa akun berubah saldonya, atau bahkan mungkin muncul akun baru, atau bahkan ada akun yang hilang karena dia bersaldo 0. Oleh karena itu kemudian kita sekali lagi membuat daftar saldo hanya untuk memudahkan pemahaman kita, kemudian kita sebut dengan daftar saldo setelah penyesuaian. Tujuannya apa? Sama persis dengan daftar saldo percobaan, yaitu mengecek keseimbangan hukum dana untuk memastikan bahwa hukum dana yang menjadi pilar utama atau intellectual foundation dari akuntansi itu tetap terjaga. Arti penting dari daftar saldo setelah penyesuaian ini adalah dia menjadi dasar bagi penyusunan laporan keuangan. Secara sekilas dia menjadi dasar dari penyusunan laporan keuangan, tetapi DSSP tersebut didukung oleh akun-akun yang terdapat di buku besar. Tahap atau topik yang kedua, perbedaan antara daftar saldo percobaan dan daftar saldo setelah penyesuaian. Dari perspektif persamaan, prinsip dan mekanisme pembuatan keduanya, yaitu DSP dan DSSP, itu identik. Jadi nanti menghitung saldonya ya sama, ketentuan saldo normalnya juga sama, dan keseimbangan antara total debit dan total kredit juga harus sama. Sementara dari perbedaannya,
daftar saldo percobaan dibuat di awal tahap penyiapan laporan keuangan, sedangkan daftar saldo setelah penyesuaian dibuat di akhir tahap penyiapan laporan keuangan yang menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan. Keseimbangan total nilai moneter di DSSP. Jadi ketentuannya sama dengan yang ada di DSP. Di total nilai moneter sisi debit dan total moneter sisi kredit di DSSP harus sama besar atau seimbang. Jika tidak seimbang, maka dipastikan ada yang salah, baik dalam pencatatan di pencatatan penyesuai atau penghitungan total debit dan total kreditnya, ataupun hal-hal lain dengan asumsi DSP sudah seimbang. Topik bahasan yang ketiga, penghitungan saldo. Ini akuntansi menyajikan informasi keuangan yang terdiri dari saldo atau balance masing-masing akun. Nah, per definisi sebagai refreshing saja bahwa saldo adalah selisih positif antara total saldo debit dan total saldo kredit di sebuah akun. Maka kemudian kita harus mencantumkan juga posisinya apakah dia debit atau kredit. Topik bahasan yang keempat, aplikasi pembuatan daftar saldo setelah penyesuaian. Prinsip yang pertama, urutan akun mengikuti rancang bangun yang disepakati. Mengikuti kode yang dibuat oleh masing-masing perusahaan. Prinsip yang kedua, saldo normal sebuah akun mengikuti posisi elemen induknya. Nah, jadi kalau akun aset, maka dia bersaldo debit. Sebaliknya untuk akun liabilitas dan ekuitas misalnya. Demikian juga kalau sebuah akun disebut dengan akun kontra, misalnya akun akumulasi depresiasi kendaraan, dia adalah akun kontra aset, maka saldo normalnya berlawanan dengan saldo normal aset. Prinsip yang ketiga, keseimbangan hukum dana harus tetap terjaga. Ilustrasi aplikasi pembuatan daftar saldo setelah penyesuaian. Ini kita lihat sekali lagi bahwa akun akumulasi depresiasi peralatan merupakan akun kontra aset, maka dia bersaldo kredit. Lawan dari sifat induknya, yaitu adalah aset. Kalau misalnya kita membuat daftar saldo setelah penyesuaian dan kita tempatkan akumulasi ada di sebelah debit, maka nanti akan menjadi tidak seimbang. Jadi ketahuan bahwa terjadi ketidakseimbangan karena kita salah menempatkan posisi saldo normal sebuah akun. Berikut ini contoh dari pencatatan di
penyadatan menyesuaian. Biaya depresiasi peralatan periode 2017 diketahui sebesar 1.500.000. Maka penyadatan penyesuaiannya tentu adalah seperti ini, kan gitu. Biaya depresiasi peralatan kita debit, akumulasi biaya depresiasi peralatan kita kredit jumlah 1.500.000. Nah, kita perhatikan di sini, maka kemudian biaya depresiasi peralatan penyesuaian tercantum 1.500.000 dan akumulasi biaya depresiasi peralatan kita kredit sebesar 1.500.000. Nah, sebelumnya akun akumulasi itu ada bersaldo kredit yang menunjukkan bahwa peralatan tersebut telah didepresiasi di periode sebelumnya dengan total akumulasi sebesar 4 juta. Sehingga nanti kemudian di daftar saldo setelah penyesuaian kita cantumkan sebesar 5.500.000. Jadi terkait dengan peralatan, maka akun peralatan akan tercantum sebesar 9 juta rupiah sebesar kos atau harga perolehan peralatan tersebut, tentu di sisi debit karena dia adalah elemen aset. Kemudian akun biaya depresiasi peralatan sebesar 1.500.000 juga di sisi debit. Kemudian akun akumulasi biaya depresiasi peralatan bersaldo 5.500.000 di sisi kredit. Demikian topik bahasan kita tentang pembuatan daftar saldo setelah penyesuaian. Yang mana daftar saldo setelah penyesuaian ini fungsi utamanya sekali lagi untuk mengecek apakah hukum dana tetap terjaga keseimbangannya, dan selanjutnya daftar saldo setelah penyesuaian tersebut menjadi referensi utama dalam pembuatan atau penyusunan laporan keuangan. Demikian pembahasan kita kali ini. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.